Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sekarang apa kaitan surat An-Nisa ayat 176 dengan ayat 12? Kaitannya kalau ayat pertama kaitannya ya sama-sama membahas kalalah gitu ya. Itu kesamaannya. Kemudian kedua bedanya kalau di ayat 12 kalalahnya ketika almarhum tidak punya ayah, ibu, tidak punya anak, dan tidak punya saudara. Tidak punya saudara kandung, tidak punya saudara seayah. Dia hanya punya saudara seibu. Nah, itu dibahas di ayat 12. Kalau di sini di 176 dia punya saudara sekandung. Makanya ketetapannya berbeda. Kalau di ayat 12 ditetapkan saudara seibu itu hanya dapat 1/6, dan kalau lebih dari 2 sepertiga dibagi rata. Kalau saudara sekandung akan dibahas di sini. Makanya diawali yastabtunak, mereka bertanya kepadamu. Karena ditinjau dari sudut historis, yaitu pertanyaan dari Jabir bin Abdullah ketika dia punya saudara perempuan saja. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Umar bin Khattab. Jadi antara Umar bin Khattab dan Jabir bin Abdullah itu pertanyaannya sama, yaitu minta fatwa kepada Rasul tentang hak waris bagi saudara, ya, jadi bagi saudara kandung. Nah, maka ya staftunat itu minta menjawab. Kul, jawabannya apa? Kul, jawab olehmu. Allahu yuktikum, Allah memberikan fatwa kepadamu. Fil kalalah, di dalam urusan kalalah. Jadi Allah memerintah agar Rasulullah SAW itu menyampaikan jawaban hukum yang benar tentang pembagian waris. Pertama tentu saja sebagai koreksi terhadap pendapat Rasul atau jawaban Rasul kepada Jabir bin Abdullah ketika mau wasiat, oleh Rasul dikatakan ahsan, kamu bagus. Karena pada saat itu belum ada aturan ayat. Makanya ketika punya kebijaksanaan dinilai oleh Rasul, ahsan, kamu bagus. Maka dengan turun surat An-Nisa ayat 176 itu koreksi terhadap jawaban tersebut. Seperti dikemukakan di atas kan bahwa Rasul itu pernah menganggap baik terhadap Jabir yang akan mewariskan setengah harta untuk 7 saudara perempuan. Karena bukan 7, kalau 7 saudara perempuan bukan setengah, tapi itu 2/3. Maka ini mru'un halaka laisa lahu walad walahu uhtun falaha nisfu ma tarak. Jika seseorang meninggal dalam keadaan kalalah karena dia tidak punya anak, tidak punya ayah, laisa lahu walad, tidak punya anak, walahu uhtun, tapi dia punya saudara perempuan, falaha nisfu ma tarak. Nah, kalau saudara perempuannya itu hanya 1, maka untuk saudara perempuan itu bagiannya setengah. Jadi berdasar kalimat ini, bila seorang meninggal dunia tidak punya anak, tidak punya ayah dan ibu, tapi meninggalkan saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan tunggal itu adalah setengah bagian. Dengan demikian, hak saudara perempuan itu mengganti anak. Tegasnya jika seorang meninggal dunia punya anak dan punya
saudara yang ditinggalkan, maka yang mendapat bagian adalah anak. Tapi karena kalau tidak punya anak baru kepada saudara. Kalau dia tidak punya ayah, kalau dia kalalah. Kalau punya ayah mah otomatis ayah yang menghabiskan. Karena hak saudara itu terhalang oleh anak dan terhalang pula oleh ayah. Nah, wahwa yarisuha ilam yakun laha walad. Dan si saudara laki-laki itu sebagai ahli waris bagi saudaranya yang meninggal tidak punya anak. Wahwa yarisuha. Tegasnya jika seorang meninggal dunia dan tidak punya ahli waris lain, kecuali satu saudara laki-laki, maka menjadi pewaris tunggal. Jadi semua harta menjadi miliknya. Nah, namun dikaitkan dengan ayat 12 yang lalu, maka dapat dikatakan bahwa hak saudara laki-laki itu merupakan asobah yang berhak menghabiskan sisa. Jadi kalau asobah kan, kalau terhalang ya bisa tidak dapat sama sekali. Kalau hijab firman. Tapi kalau tidak ada penghalang, maka dia menghabiskan hartanya. Jika seorang wanita meninggal dunia tidak punya anak, tapi punya suami, maka hak suami setengah. Dan saudaranya mendapat sisa. Jadi seorang perempuan meninggal dunia, dia punya suami, dia tidak punya anak, tapi punya saudara. Yang laki-laki satu, maka untuk suaminya setengah, sisa untuk saudara laki-laki. Bagaimana kalau perempuan semua lebih dari satu? Nah, di situ ada sistem awal yang akan dibahas nanti dalam bab awal. Jadi kalau kebetulan si perempuan itu meninggal dunia, dia punya suami, tidak punya anak, tapi punya saudara lebih, dua lebih, ada awal. Tapi kalau saudaranya laki-laki, tidak punya anak, tapi dia punya saudara laki-laki, maka suami setengah, sisanya untuk saudara laki-laki. Nah, sekarang bagaimana kalau saudaranya itu terdiri dari laki-laki dan perempuan? Atau perempuan saja? Kalau perempuan saja, lebih dari dua, seperti tadi saya katakan, fa'in kana tasnata ini falahumas sulusan matarok. Jadi kalau lebih dari dua atau dua ke atas, maka 2/3 untuk saudara itu. Jadi jika yang meninggal dunia itu tidak punya anak, tidak punya saudara laki-laki, tidak punya anak, tidak pula punya ayah ibu, melainkan hanya beberapa saudara perempuan, maka untuk saudara perempuan adalah 2/3 dibagi rata. Saudara perempuan berapapun jumlahnya, itu tidak bisa mendapat semua waris ya. Tapi kalau saudara laki-laki satu juga dapat. Nah, sekarang bagaimana kalau saudaranya itu terdiri dari laki-laki dan perempuan? Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falid dzakari mislu adil misayai. Kalau saudaranya itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka hak laki-laki 2 kali perempuan. Jadi status saudara itu sama dengan anak, jadi pengganti anak ya. Saya kira itu dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.